Ini kayak dapat harta karun. Ya. Sangat minim orang Riau bisa kerja. Oleh karena itu kita carilah pendidikan apa yang bisa dibutuhkan oleh industri ini. Kenapa konsep yang diambil itu adalah pendidikan vokasi? Kenapa bukan universitas atau institut atau sekolah tinggi, Pak? Kenapa politeknik jadinya? Mahasiswa yang lulus dari sini tidak sampai 1 tahun, mereka sudah bekerja. Mereka tersebar di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, PCR Squad. Kembali lagi di Silver Voice, podcast series Semarak Perak 25 tahun PCR bersama saya Zainal. Melalui Silver Voice, kita akan menghadirkan suara, gagasan, dan refleksi dari para tokoh serta insan terbaik Politeknik Caltex Riau dalam menapaki perjalanan seperempat abad pengabdian di pendidikan vokasi. Dan pada kesempatan kali ini, kami sudah menghadirkan sosok yang sangat istimewa, sangat spesial, sangat inspiratif. Karena apa? Karena dari gagasan beliaulah Politeknik Caltex Riau atau yang dikenal dengan PCR ini berdiri, tumbuh, dan berkembang sampai menjadi PCR yang sekarang ini. Untuk itu, kita sapa dulu bintang tamu kita, Bapak Saleh Jasid. Assalamualaikum Pak Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. Ya, PCR Squad, beliau adalah Pak Saleh Jasid, salah satu dari penggagas atau founding father Politeknik Caltex Riau. 25 tahun yang lalu ya Pak ya. Baik, Pak Saleh, boleh cerita sedikit Pak, kira-kira 25 tahun lalu itu, sebelum PCR berdiri, peran Bapak apa pada saat itu? Waktu itu saya baru saja dilantik jadi Gubernur Riau pada tahun 1998. 98 baru dilantik jadi gubernur Pak ya? Sekitar itulah ya. Waktu sudah lama dilantik, Pak Baihaqi bersama teman-temannya beberapa staf utama beliau berkunjung ke kantor gubernur mengucapkan selamat atas terpilih jadi gubernur. Dan sebelum itu kami sudah banyak berinteraksi dengan Pak Baihaqi. Sebelum dilantik di gubernur, kami sering ketemu di dalam diskusi-diskusi. Dalam diskusi-diskusi itu pandangan kami banyak samanya bahwa Riau ini butuh pendidikan yang lebih baik karena buka lapangan kerja yang banyak gitu kan. Pada saat itu Pak Baihaqi sebagai Presiden Direktur PT Caltex Pacific Indonesia Pak ya? Direktur Caltex Indonesia. Iya. Dan sebelum saya jadi gubernur, saya Bupati Kampar 8696 ya kan. Kemudian saya ke Jakarta kembali lagi. Dan ketika saya menjadi bupati itu, saya juga sudah pernah rupanya diingat oleh Pak Baihaqi malah. Saya bersama Pak Zamharir waktu itu, tokoh Golkar, berkunjung ke kantor beliau di Jakarta, minta beliau itu membantu kami mendirikan politeknik. Di Kampar? Di Kampar. Di Kampar. Saya sudah menyiapkan lahan 2 hektar, bahkan beberapa bangunan sudah saya siapkan. Saya ambil dari dana pembangunan SD, sederhana memang, tapi semangat untuk membuka politeknik ini begitu tinggi. Karena apa? Karena waktu saya bupati saja, itu sebetulnya industri sudah berkembang pesat di Riau ini. Ada Caltex, perusahaan minyak besar raksasa, ada lapangan minyaknya, ada industrinya di Dumai, industri kertas terbesar di dunia, ada di Sinarmas, RAPP ya di Kampar dan di Siak gitu kan. Kita Batam waktu masih daerah Riau, itu kawasan industri dahsyat. Dan begitu banyak peluang kerja, orang Riau nggak bisa kerja gitu. Nah, itu kita terenung. Kita selalu bertanya kenapa orang Riau bisa masuk. Tapi selalu dapat jawaban adalah industri-industri ini butuh tenaga kerja yang memang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yang terampil, sesuai pendidikan. Nah Riau nggak punya, terutama di bidang industri ini dunia teknologi ya, bidang politeknik misalnya, atau pendidikan teknik lainnya. Nah orang Riau nggak ada, pendidikan teknik di sini belum ada, Unri belum punya. Nah oleh karena itu terpaksa perusahaan di sini mencari tenaga-tenaga ahli dari luar, dari Andalas, dari ITB, dari UI. Orang Riau nggak kebagian. Nah oleh karena itulah saya bertekad ingin mendirikan. Pertama itu sudah saya coba di Kampar, tapi Pak Baihaqi waktu itu
tidak memberitahu saya mengapa dia tidak menerimanya, tapi dia diam aja. Tapi belakang beliau ceritakan, Pak, saya belum mau bantu waktu itu, karena apa? Bapak minta bantuan peralatan, kalau saya bantu, saya khawatir tidak maksimal pemanfaatannya. Nah, tapi dengan Bapak waktu itu menyampaikan waktu kami berkunjung ke tempat Bapak tahun 98 itu, kami sebetulnya sudah siap menjawab apa yang Bapak harapkan itu. Ketika Bapak meminta bahwa ingin mengharapkan politeknik Caltech membangun sebuah politeknik, dan waktu itu saya katakan, Pak, mohon kali ini Bapak bisa membangun politeknik. Tanah kami siapkan. Nah, gitu. Provinsi nyiapkan tanah, biaya tanggung oleh Caltech. Langsung dia berjawab, oke, kita siap. Nah, itulah awalnya motivasi mengapa kita perlu pendidikan ini dan partisipasi kita. Kami Provinsi Riau menyiapkan tanah lebih kurang 15 hektar. Saya ambilkan dari lahan bahagian daripada Lancang Kuning. Karena kebetulan saya sebagai gubernur juga sekaligus ketua Yayasan Lancang Kuning, maka saya mengambil tanah itu untuk Politeknik Riau lebih mudah. Gitu. Nah, itu awal berdirinya. Baik, berarti sebenarnya ide awal itu karena ada gap Pak ya antara industri yang begitu besar di Riau ini, tapi ternyata anak-anak Riau yang terserap di industri itu sendiri kecil sekali. Kemudian Bapak dengan Pak Baihaki akhirnya sepakat Pak ya berinisiatif untuk mendirikan pendidikan vokasi. Nah, pertanyaan berikutnya Pak, kenapa konsep yang diambil itu adalah pendidikan vokasi? Kenapa bukan universitas atau institut atau sekolah tinggi, Pak? Kenapa politeknik jadinya? Politeknik diambil vokasi, tenaga yang dibutuhkan itu banyak bidang yang terampil. Kalau sarjana-sarjana S1 bidang teknologi, ini kan bersifat skill. Jadi bukan keterampilan. Padahal yang sangat kita butuhkan adalah mengisi lapangan kerja yang ada, maka yang paling tepat itu adalah tenaga vokasi, lulusan politeknik. Oleh karena itu kita fokus saja, karena kita butuh agar orang Riau ini dapat pekerjaan. Ya, oleh karena itulah kita pilih politeknik. Berarti 25 tahun yang lalu Pak Saleh itu sudah sangat visioner sekali ya, melihat bahwa sebenarnya potensi lulusan dari vokasi itu yang mungkin lebih sesuai untuk kebutuhan industri Pak ya? Iya, betul. Bahkan saya waktu itu sudah berjanji menanyakan sama Pak Moter sebagai rektor Universitas Riau. Ada dia politeknik, saya bilang, Pak Moter, kami Pemda siap membantu membangun politeknik, fakultas teknik Unri ini. Berapa mau Pak perlu kita siap. Gedung, peralatan, semuanya kami siap bangun. Tapi dengan syarat, begitu nanti sudah lengkap, fakultas teknik Unri ini harus dipisah menjadi Institut Teknologi Riau. Tapi waktu itu beliau berunding dengan stafnya dan dosen-dosen lain, mereka tidak setuju. Katanya nanti Unri rugi, udah dibangun bagus keluar. Tapi oleh karena itu nggak jadi, tapi alhamdulillah kita fokus ke politeknik. Nah, Pak Saleh punya ide Pak, punya gagasan. Tapi tentunya saat itu mungkin pemerintah provinsi tidak bisa bergerak sendiri, sehingga Bapak menggandeng Caltech waktu itu dipimpin oleh Pak Baihaki. Nah, kira-kira peran Caltech pada saat itu seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya waktu itu zaman reformasi. Zaman reformasi itu di mana-mana demo dan menyalahkan Caltech. Riau kaya tapi Riau miskin. Ini kekayaan kita ini diangkut oleh Caltech ini serang ke pusat. Kita nggak dapat apa. Jadi Caltech termasuk dilampiaskan kemarahan rakyat. Ini barangkali salah satu sebab mengapa Pak Baihaki ingin mencari partisipasi apa yang dapat diberikan oleh Caltech. Dan ketemu, pikiran kami dengan beliau ketemu bahwa memang bidang politeknik ini sangat tepat. Dan Riau waktu itu anggaran belanja daerah sangat minim. Kita masih semua dana ambil ke pusat. Belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan ada bagi hasil. Dan lebih banyak jatah daerah. Dan itu nggak ada. Kita nggak punya uang. Saya di Kampar itu sudah kalau pergi tur saya ke daerah itu ngutang bahan bakar. Bupati ngutang bahan bakar. Anggaran kita minim. Gubernur juga gitu. Jadi oleh karena itu kita nggak bisa berdaya membangun apapun. Oleh karena itu satu-satunya saya lihat adalah kolaborasi dengan Caltech. Nah, oleh karena itu memang ternyata visi Pak Baihaki, karena beliau juga sudah banyak dapat demo dari mana-mana. Kita sering juga ketemu di dalam diskusi-diskusi dengan masyarakat. Kami sering ketemu.
Waktu pemilihan gubernur itu banyak diskusi-diskusi dengan calon-calon gubernur dan tokoh-tokoh. Antara lain diminta dari Pak Wakil. Kami sering ketemu dalam forum-forum itu dan fokus di dalam diskusi-diskusi itu banyak bidang pendidikan. Maka ketika ketemu kami klop, sama-sama punya visi yang sama. Tapi dari awal ide untuk mendirikan Politeknik ini muncul, Pak, memang sudah disepakati bahwa support ya, Pak ya, support finansial terhadap operasional Politeknik Artisria ini memang dibatasi, Pak ya, sampai di waktu tertentu sehingga setelah itu PCR ini bisa berdiri sendiri, berjalan sendiri, Pak, mandiri. Mengenai itu kebijakan Pak Bhaki. Saya nggak campur lagi. Yang penting Pak Bhaki udah setuju dirikan, bagaimana cara beliau cari duit terserah beliau. Dengan usaha yang begitu besar, Pak ya, dengan modal yang begitu besar, kemudian dengan persiapan dan perjalanan yang sangat kompleks, pada saat itu apa yang bikin Bapak yakin bahwa PCR ini akan berhasil, Pak? Ya tadi itu, lapangan kerja begitu sangat terbuka di Riau ini. Industri di mana-mana, industri minyak, industri kertas, industri kelapa sawit, industri bidang kehutanan, macam-macam. Industri, aneka industri di Batam. Luar biasa banyak lapangan kerja. Dan berduyun-duyun orang datang ke Riau. Tapi saya sedih, tidak ada orang Riau yang bisa kerja. Artinya bukan tidak ada, sangat minim orang Riau bisa kerja. Oleh karena itu kita carilah pendidikan apa yang bisa dibutuhkan oleh industri ini. Maka dunia industri memang membutuhkan salah satu adalah Politeknik gitu. Makanya kita fokus ke sini. Di awal itu pasti banyak rintangan, Pak ya. Karena kan apalagi ini proyek yang sangat besar, Pak, untuk membangun institusi pendidikan dengan biaya yang sebesar ini, kemudian dengan semua struktur yang sangat kompleks sekali. Kira-kira tantangan yang terbesar pada fase perintisan itu apa, Pak? Sebetulnya tidak begitu banyak. Tapi awal-awal itu saya memang tadinya masih awam. Politeknik bayangan saya karena bekerja sama Caltech yang akan dibangun itu adalah perminyakan. Ya kan? Tapi kemudian Pak Saifuddin yang ditugaskan oleh Pak Bhaki untuk mempersiapkan ini, dia lapor saya, Pak, kita survei dulu kepada masyarakat jurusan apa yang diminati atau yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita belum tentukan apa yang mau kita bangun. Maka survei. Setelah beliau survei, dia lapor, Pak, yang sangat dibutuhkan itu adalah pendukung industri perminyakan, yaitu di bidang IT. Maka dibangunlah Politeknik fokus kepada IT, dan yang industri apa istilah itu? Ada satu dibuka cuman yang bidang elektronika, mekatronika, mekatronika, ya, mekatronika. yang mesin-mesin ya, cuman satu. Yang lain itu IT. Saya setuju aja. Pokoknya mana yang dia sudah survei kan? Saya yakin Bapak sudah survei, pertanyaan saya setuju. Oleh karena itu memang seluruhnya kemudian udah Pak Bhaki dengan stafnya yang menyelenggarakan. Saya teknis tidak ikut lagi. Sebenarnya ini menjawab, Pak, banyak pertanyaan sebenarnya ke PCR. PCR itu didirikan oleh perusahaan minyak, tapi kenapa tidak ada bidang perminyakan? Nah, sebenarnya itu sudah menjawab, Pak ya, bahwa sebenarnya dalam industri migas sendiri yang dibutuhkan itu adalah supportnya. Nah, pada saat pembangunan, Pak, pada saat PCR setelah diinisiasi kemudian dibangun, ada momen-momen sulit nggak, Pak? Alhamdulillah lancar semua ya. Lancar semua, Pak ya? Lancar semua ya. Karena modalnya besar kali, Pak? Karena ya biaya Caltech itu sebetulnya bukan Caltech yang bayar. Itu biaya operasional Caltech yang dapat pemerintah, itu diambilkan dari sana. Setelah Pak Bhaki lapor kepada BP Migas, setuju menggunakan dana itu untuk membangun ini. Jadi sebetulnya dana pemerintah, tapi yang dikelola oleh Caltech. Oleh karena itu mudah gitu. Nah, pada saat itu kan bisa, kalau dari cerita Pak Saleh tadi, kondisi masyarakat di Riau, bagaimana pendidikan tinggi di masyarakat Riau pada saat itu yang masih mungkin dibandingkan dengan provinsi-provinsi tetangga, kita masih sedikit ketinggalan, Pak ya. Kemudian untuk membangun sebuah institusi pendidikan vokasi, politeknik yang mungkin juga baru, Pak, untuk masyarakat di Riau. Bagaimana Bapak dan tim membangun kepercayaan nih masyarakat Riau supaya mereka kuliah di sini, karena kan tentu kita butuh mahasiswa. Nah, untuk membangun supaya ayo datang ke PCR itu bermulanya seperti apa, Pak?
kita memang kampanyekan ya, artinya saya ngomong di mana-mana kita bangga, kita akan punya politeknik, kita bangga. Tapi saya kira masyarakat tadi sadar bahwa tenaga kerja yang sangat terbuka di Riau itu adalah bidang teknik. Jadi mereka yang lulusan pendidikan teknik itu yang terbuka untuk lapangan kerja. Sedangkan di universitas itu belum ada. Ya. Ya, Undri aja waktu itu belum ada fakultas teknik, belum ada. Sehingga memang hampir dikatakan satu-satunya ini, dan ini vokasi tenaga yang memang siap pakai. Ya. Oleh karena itu kita yakin dengan kita memberikan tidak terlalu bekerja keras kita pun masyarakat menyadari bahwa memang sangat-sangat dibutuhkan itu adalah vokasi ini, politeknik. Oleh karena itu memang alhamdulillah setelah dibuka diumumkan itu banyak sekali yang ingin masuk itu. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi tidak terlalu banyak kampanye pun masyarakat memang membutuhkan gitu. Kalau kita lihat kondisi PCR sekarang kan fasilitas kita lengkap Pak ya, lengkap. Kemudian dengan kualifikasi yang sangat mendukung lah untuk teman-teman ini mendapatkan exposure bagaimana teknologi di industri itu bisa dipakai. Nah, pada saat awal pendirian Pak, kondisi fasilitas kemudian mahasiswa atau dosen-dosen di angkatan pertama pas saat itu apakah sudah seperti ini juga atau memang mungkin agak kurang Pak? Tapi memang saya salut ya, karena Pak Saifuddin ini orangnya gesit. Betul. Ya kan? Mau gesit apapun dia selalu melapor saya. Saya apa tuh dengan bangga melaporkan perkembangan tahap demi tahap dia gambarkan. Bagaimana sudah buat survei, bagaimana sudah dipilih dari hasil survei itu pilihan masyarakat adalah prodi ini, prodi ini, prodi ini. Nah, kemudian waktu penerimaan siswa dilaporkan juga. Dan alhamdulillah saya saking semangatnya waktu saya mengundang Wakil Presiden Bu Megawati meresmikan Esmo Plus, itu juga kami bersama teman-teman di yayasan yang saya mendirikan Esmo Plus itu, di sana menggunting pita pemakaiannya, dan saya minta untuk juga sekaligus meletakkan batu pertama berdirinya Politeknik. Waktu itu ajudannya Pak Ibu Megawati mengatakan, Pak, Ibu tidak pernah meletakkan batu pertama. Ibu hanya menggunting pita. Jadi udah jadi baru. Saya bilang ini pasti jadi. Ini Caltech yang bikin nih, saya bilang. Kalau Caltech yang bikin pasti cukup. Nah, oleh karena itu ajudannya ngalah. Jadi habis dari sana kita di sini, malamnya diundang oleh Caltech Ibu Megawati, dan besoknya kita resmikan bersama-sama. Berarti pada saat itu Pak Saleh langsung yang minta ke Bu Mega untuk bisa di sini. Ya. Luar biasa. Berarti sangat meyakinkan dari Bapak untuk Bu Mega bisa datang ke sini, Pak ya. Oh ya, saya waktu itu memang saya pikir saya ingin mengundang beliau itu apa ya? Kita nggak punya apa-apa dia. Proyek apa mau kita bangun? Tapi ada Esmo Plus. Nah, kita bangga. Orang Riau bangga sekali punya Esmo Plus. Tambah lagi kita bangga sekali akan punya Politeknik. Jadi dua-dua ini zaman itu kan ini kayak dapat harta karun. Yeah. Esmo Plus berdiri, Politeknik, jadi kayak dapat harta karun kita. Bidang pendidikan yang sangat dibutuhkan sekarang ada. Nah, ini oleh karena itu berbunga-bunga kita. Maka saya mintalah Ibu Megawati datang untuk menunjukkan kegembiraan kita itu didukung oleh pusat. Gitu. Ada cerita unik nggak Pak? Atau momen yang paling berkesan pada saat awal-awal pendirian PCR ini Pak? Yang terlalu, karena ini memang apa ya? Ini barangkali ini anak beruntung nih PCR, mudah semua. Seperti orang melahirkan mudah aja gitu. Kenapa? Ketemu. Kami di provinsi mewakili rakyat dengan Pak B. Haki. Itu udah satu ide. Beliau juga sama visinya. Karena selalu menghadapi demo-demo dari rakyat. Dianggap Caltech lah yang mengurek Riau miskin. Itu dituding terus. Dikepung sana itu, Dumai itu kan. Minyak oleh keluar. Ini dikepung nih rumah ini. Jadi Pak B. Haki itu pusing juga. Dan bertemu kita, oke, kalau ini yang dibutuhkan Riau, kita dukung. Jadi memang PCR ini dibangun tuh dengan niat baik awalnya Pak ya? Ya. Dan situasi yang memang sangat membutuhkan. 25 tahun kita sudah berdiri, berjalan Pak ya. Kita sudah juga melahirkan banyak lulusan.
Tapi kalau kita kilas balik ke 25 tahun yang lalu itu, tentu harus ada nilai, Pak, yang ditanamkan di sebuah organisasi. Di PCRI juga ada nilai. Nah, kira-kira pada saat itu, nilai apa yang Bapak dan teman-teman, Pak Bayhaki dan tim yang sejak awal ingin ditanamkan di PCR? Satu hal yang kami bangga adalah bahwa PCR ini dikelola langsung oleh Presiden Direktur perusahaan internasional yang hebat, Caltech, Chevron belakangan. Ini perusahaan raksasa dunia. Dan Presiden itu langsung menangani dan langsung menjadi Dewan Pembina. Coba bayangkan. Dasar nggak itu? Semua tenaga yang diperlukan itu diambil dari tenaga-tenaga hebat dari Caltech ini mengelola Politeknik Riau. Jadi presiden itu ketua dan pembina, ditambah lagi gubernur juga dan pembina. Maka saya pikir ini apalagi? Tidak ada lawannya di Indonesia ini. Perusahaan raksasa dunia libat langsung, tenaga-tenaga ahlinya terlibat. Maka tidak heran sekarang ini Politeknik Riau itu terbaik di Indonesia. Saya bilang ini karena tenaga-tenaga terbaik Indonesia yang nanganinya gitu. Yang membedakan PCR dengan institusi lain, Pak, pada saat awal dibangun? Ya saya kira tadi itu bahwa satu pengelolanya itu mereka-mereka yang ahli semua. Ya. Bercita-cita tinggi, saya sebagai gubernur memberikan dukungan secara semangat, ya kan. Semangat gubernur itu dua aja. Satu, tanah, yang kedua saya tanya lagi, apalagi Pak Saifuddin? Saya malu dong gubernur nggak nyumbang. Pak, minta mobil Pak, saya kasih mobil satu. Masih ada Pak mobilnya Pak? Masih ada, masih dirawat, masih dijaga Pak? Bilang, masih dipakai? Kalau minta lah, aku malu lah. Masa gubernur yang nggak mau nyumbang gitu kan. Maka dia minta mobil Pak, saya kasih. Oh bangganya dia pakai mobil itu. Setelah Bapak dari awal menggagas, kemudian mendirikan, kemudian membersamai PCR selama 25 tahun. Apa yang Bapak rasakan ketika Bapak melihat setelah 25 tahun ini, setelah di 2026 ini, Bapak kilas balik lagi ke sebelumnya, apakah ini sesuai Pak dengan apa yang Bapak harapkan pada saat awal pendirian? Ya, saya sampai sekarang, sampai akhir pun sangat bersyukur ya, bahwa ternyata benar apa yang kita harapkan, peran daripada Politeknik Riau ini terbukti sekarang. Itu mahasiswa yang lulus dari sini tidak sampai 1 tahun, mereka sudah bekerja. Mereka tersebar seluruh dunia. Dulu pernah dilaporkan kepada saya, pas diinformasi kepada saya, 30 negara atau 29 negara ada alumni Politeknik Riau ini. Tersebar seluruh dunia. Di 5 benua, 29 negara. Tidak sampai 1 tahun. Ini luar biasa. Jadi kami orang Riau, saya terutama sebagai orang tua yang ikut terlibat langsung, sangat bangga. Bahwa ini sebuah prestasi luar biasa dan konkret memberikan hasil kepada masyarakat. Yang kurang itu ada kurang banyak. Kurang banyak orang Riau sekolah di sini. Nah, ini yang terus kita kembangkan. Karena itu kita buatlah visi Riau 10. Visi PCR 10.000 mahasiswa Pak ya? Ya, itu sampai sekarang. Nah, ini kita tugaskan kepada Pak Ketua Yayasan, Pak Akson nanti. Dia kerja keras sama Pak Direktur. Harus, tapi sekarang dah lumayan ya. Hampir 3.000 ya. Sudah Pak, sudah 3.000. Sudah 3.000. Jadi berarti sudah dekat. Jadi insya Allah itu tercapai. Berarti Bapak bangga Pak ngeliat PCR bangga sekarang? Sekali, sangat bangga. Ya. Kira-kira ada nggak Pak yang sesuatu yang mungkin sudah Bapak proyeksikan bahwa ini akan berkembang menjadi seperti ini. Tapi ada nggak yang ternyata itu di luar ekspektasi, bahkan sangat luar biasa perkembangannya? Ya ini memang sekarang kita di dalam perdebatan juga. Kita ingin memajukan Politeknik Riau ini antara 10.000 mahasiswa. Ya. Beberapa teman di PCR mengenalkan buat studi, survei dan sebagainya. Nah, ada usul juga mendirikan, dikembangkan menjadi universitas. Ya kan? Sekarang secara umum kita sepakat ini kita fokuskan dulu PCR ini, tapi secara bertahap nanti kita lihat seperti apa kebutuhan untuk menjadi universitas. Kalau bagi saya pribadi berpikiran sempit memang. Saya yang paling penting itu bahwa sekolah ini
keluar dari sini, mereka bermanfaat. Kalau kita buat universitas, nanti banyak sarjananya. Dan seperti sekarang di kampung saya itu ratusan orang jadi sarjana, pulang bantu bapaknya dodol sawit. Nih, saya bilang kalau ini kita buat, kita berdosa. Orang tua nyekolahkan anaknya, yang menjual tanah, menjual ternak, menjual macam-macam agar anaknya lulus. Diwisuda dengan bangga, tapi kemudian jadi pengangguran. Itu kita berdosa. Oleh karena itu masuk di sini bekerja, kita bangga. Itu yang dibutuhkan. Oleh karena itu saya sebetulnya bagaimana kita besarkan ini 10.000 itu dari politeknik aja gitu. Tapi nanti kita lihatlah, karena ini kan kita ramai-ramai mengelolanya. Bagaimana perkembangannya, tapi kita sudah sepakat, kita lihat perkembangannya. Berarti menurut Bapak, PCR ini masih berada di jalur yang diterapkan di awal? Sangat. Bahkan sangat dibutuhkan. Ke depan, ini dasar. Kita mau masuk tahun 45, ini luar biasa. Bidang teknologi ini di mana-mana sekarang, Batam penuh, di mana-mana. Jadi tenaga politeknik ini kita ini terlalu kecil. Ya, saya waktu itu gambar, mengapa 10.000? Saya berkunjung ke Singapura, saya kunjung ke politeknik Nanyang itu 10.000 mahasiswanya. Waktu saya ke Vancouver, Kanada, saya berkunjung ke politeknik, 25.000 mahasiswanya. Coba, kita hanya 10.000. Masih menang Singapura, kita belum sampai. Oleh karena itu memang harus politeknik. Karena di Singapura, di Kanada, yang masuk dunia industri itu lulusan politeknik. Nggak ada yang mereka terampil, oleh itu orang hebat. Dosen-dosen politeknik di Vancouver mereka katakan, ini orang-orang hebat di dunia industri. Baru bisa menjadi guru di politeknik, nggak bisa sembarangan. Jadi yang mengajar di politeknik itu orang hebat, sudah pengalaman di dunia industri. Nah, oleh karena itu ini luar biasa. Pak Saleh yakin Pak kita bisa sampai 10.000? Sangat yakin. Sangat yakin. Sangat yakin ya. Apa yang bikin Bapak yakin? Ya, satu, kualitas kita. Itu udah magnet. Yang kedua, kebutuhan. Masyarakat butuh. Dan sekarang sudah terbukti kan. Daerah lain, universitas tahun kemarin kalau nggak salah, turun mahasiswanya, kita naik. Betul. Kalau boleh kasih pesan Pak untuk mahasiswa kita pada saat ini. Ya. Apa yang Bapak mau sampaikan ke teman-teman mahasiswa kita? Ya, satu harapan saya adalah kalian bekerjalah dengan tekun ya. Kalian bersekolah di sini di samping memang untuk masa depan kalian, tapi kalian juga sekaligus untuk membuat negara kita kuat masa depan. Negara butuh tenaga-tenaga terampil, berdisiplin, bekerja keras, bersemangat. Ini tempat yang paling bagus. Pelikatek radio ini di sini diutamakan disiplin, diberi pelatihan yang bagus. Tergantung kalian. Kalau kalian bisa ikut di sini dengan baik, insya Allah kalian akan sukses dan Indonesia akan maju. Kira-kira apa Pak yang perlu dijaga oleh dosen, oleh yayasan gitu Pak, agar PCR ini bisa sesuai dengan objektivitas di masa depan? Ya, saya kira pertama kalau kami yayasan konsisten. Bahwa ini cita-cita kita adalah mencetak tenaga-tenaga terampil untuk masa depan bangsa. Mereka-mereka yang terampil untuk mengisi dunia kerja, dunia industri. Dan mahasiswa kita, ini kesempatan terbaik. Lulusan dari sini, lulusan sekolah terbaik, dan kalian insya Allah tidak akan terbuang. Kalian akan terpakai di mana saja. Jadi kalian yang masuk di sini tidak sungguh-sungguh, kalian yang rugi. Ya, bangsa juga rugi, tapi yang paling merugi kalian. Oleh karena itu, masuk di sini, bekerja sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, insya Allah kalian akan sukses dan kita akan bisa punya andil untuk memaju ke Indonesia maju di tahun 45. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin agak berbeda Pak. Kalau misalnya nih kita berandai-andai, kalau Bapak bisa melakukan sesuatu yang berbeda pada saat di awal itu, kan Bapak sudah mendirikan, kemudian semua sudah dikerjakan sehingga PCR berkembang. Kalau misalnya ada yang bisa Bapak ubah Pak, di saat itu keputusan Bapak atau strateginya, kira-kira ada nggak Pak? Saya sangat yakin. Karena memang waktu itu di Jakarta, waktu saya selesai jadi bupati, dan 2 tahun saya jadi anggota DPR RI, kami sering diskusi teman-teman Riau di sana. Kita dulu berpikir, kenapa ya Riau ini kok sangat tertinggal? Terasa itu, kita di Jakarta
baru tahu Riau itu sangat tertinggal. Di bidang pemerintahan, yang jadi menteri baru 1 orang, se-Indonesia, Pak Saron Amin. Yang menjadi dirjen, udah 1-2 orang. Di bidang politik, nggak ada tokoh politik orang Riau. Di bidang ekonomi, nggak ada orang yang kaya seperti Yusuf Kala, nggak ada. Jadi sepi gitu. Lalu kita diskusi, kenapa ya kok kita tertinggal? Apa waktu jawaban kita? Ya memang kita sumber daya manusia kita lemah. Jadi tertanggap sumber daya manusia lemah. Ini harus kita kembangkan. Oleh karena itu kita diri harus berpelus agar lulusan sana masuk sekolah terbaik di Indonesia, masuk UI, masuk Gajah Mada, masuk ITB, akan berhasil. Di Politeknik, lapangan kerja ada di Riau ini, jangan diisi orang lain. Anak Riau harus mengisinya. Apa Pak harapan Pak Saleh 25 tahun ke depan? 2 bulan ke depan Indonesia emas 45 itu sebagian besar juga andil dari Politeknik Riau. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa memang. Bagi Bapak PCR itu apa Pak? Sebuah mimpi, bagian dari mimpi saya yang tersalurkan di PCR. SDM Riau bisa tampil berperan serta dalam pembangunan bangsa. Dari sinilah. Jadi sebagian dari cita-cita saya untuk memajukan negeri ini tersalurkan melalui PCR. Sangat inspiratif Pak. Luar biasa. Mungkin kita mewakili Civitas Akademika juga berterima kasih lah kepada Bapak sebagai Bapak kami semua, karena kalau ide awal itu, ide brilian itu tidak muncul, mungkin kami tidak akan jadi satu keluarga yang baru di sini. Pak Saleh, terima kasih atas obrolan kita yang sangat inspiratif ini. Kami dapat banyak sekali insight bagaimana awal bermula Politeknik Kalteks Riau ini didirikan. Baik, PCR Squad, di balik apa yang kita lihat hari ini, ada cerita panjang tentang mimpi, perjuangan, dan keyakinan. Inilah awal dari semuanya bermula. Sampai bertemu di episode Silver Voice berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Mas Saleh, makasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Alhamdulillah.